Oke, listrik AC dan DC. Pasti kita semua sering banget dengar istilah ini kan? Tapi apa sih bedanya? Jujur aja deh, penjelasannya tuh kadang-kadang malah bikin pusing. Nah, tenang aja. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar konsep ini sampai tuntas pakai analogi yang super gampang dimengerti. Coba deh, pikirin sebentar. Pas Anda nyalain lampu di rumah, apa sih yang sebenarnya ngalir di kabel itu? Dari pembangkit listrik yang mungkin jauhnya ratusan kilometer, langsung ke rumah Anda. Jawabannya mungkin nggak seperti yang Anda kira selama ini. Sip, kita mulai dari yang paling gampang dulu ya, yaitu listrik DC. Nah, cara paling enak buat ngebayanginnya tuh pakai sesuatu yang kita semua tahu, toren air. DC itu kan singkatan dari direct current, atau ya arus searah. Kuncinya itu di kata searah. Anggap aja ini jalan tol satu arah buat listrik. Gak ada puter balik, alirannya lurus terus, stabil, konstan. Pokoknya satu arah. Analoginya simpel banget. Bayangin toren air di atas itu kutub positifnya. Terus airnya, ini kita anggap elektron, ngalir lewat pipa, yaitu kabel, ke titik yang lebih rendah, yaitu keran, atau kutub negatif. Alirannya selalu satu arah ya kan? Dari atas ke bawah, konsisten, nggak pernah bolak-balik. Terus, di mana kita bisa nemuin listrik DC ini? Wah, ternyata ada di mana-mana di sekitar kita. Semua alat yang pakai baterai, HP Anda, laptop, power bank, bahkan remote TV, itu semua pakai listrik DC. Kenapa? Karena dayanya stabil, bisa ditebak, dan pas banget buat alat-alat elektronik yang butuh pasokan daya yang konsisten. Oke, analogi toren air tadi kan pas banget ya buat DC. Tapi buat listrik AC, analogi itu sama sekali nggak nyambung. Makanya kita butuh analogi baru yang lebih aktif. Coba bayangin Anda lagi motong kayu pakai gergaji. Nah, coba deh, kalau kita motong kayu pakai metode DC, artinya kita harus dorong gergajinya ke satu arah terus-menerus. Mungkin sejauh 5 kilometer. Ya nggak masuk akal kan? Nah, metode yang beneran efektif, metode AC, itu ya dengan gerakin gergajinya maju mundur di tempat yang sama. Kerjaan beres, kitanya nggak perlu lari maraton. Nah, ini dia intinya. Listrik AC atau alternating current arus bolak-balik. Elektron di dalam kabel itu sebenarnya nggak perlu jalan jauh-jauh dari pembangkit listrik ke rumah Anda. Mereka tuh cuma goyang di tempat, maju, mundur, maju, mundur. Dan seberapa cepat sih goyangannya ini? Cepat banget. Di Indonesia, standarnya PLN itu 50 Hz. Artinya apa? Artinya elektron di kabel rumah Anda itu goyang bolak-balik sebanyak 50 kali dalam 1 detik. Gila kan? Tapi, tunggu dulu. Disinilah analogi gergaji tadi mulai aneh. Kalau dipikir-pikir ya, kalau elektronnya cuma geter-geter di tempat, terus apa dong yang sebenarnya mengalir sejauh ratusan kilometer itu buat nyalanin lampu di rumah? Nah, ini dia pertanyaan kunci yang bikin banyak orang salah kaprah. Kuncinya ada di sini. Kita harus buang jauh-jauh bayangan kita soal kabel sebagai pipa kosong. Itu salah. Gambaran mental kayak selang air yang nunggu diisi itu keliru banget. Kenyataannya adalah kabel di rumah Anda itu sudah penuh sesek sama elektron. Dari ujung ke ujung. Bahkan pas lampunya mati, mereka itu kayak pipa yang udah keisi penuh sama air. Udah siap, tinggal nunggu dorongan aja. Nah, biar benar-benar paham gimana energi bisa ngalir padahal elektronnya diem, kita butuh analogi pamungkas, analogi yang paling pas. Lupakan air, lupakan gergaji, coba bayangin sebuah tabung panjang yang udah diisi penuh sama kelereng. Disinilah semuanya jadi terang benderang. Pembangkit listrik itu nggak ngirimin kelereng baru dari ujung sini ke ujung sana, nggak. Dia cuma nyentil kelereng yang paling pertama, maju, terus mundur. Nah, pas kelereng pertama disentil, tuk, energi sentilan itu langsung merambat lewat semua kelereng dan seketika itu juga ngedorong kelereng yang paling ujung. Coba perhatiin deh, kelereng yang di tengah-tengah itu kan hampir nggak gerak. Mereka cuma ngetransfer energinya doang. Dan inilah momen ahanya. Jadi, dalam listrik AC bukan elektron yang jalan jauh. Bukan. Yang ngalir dari pembangkit listrik ke rumah kita itu adalah energi dari getaran tadi. Energi yang merambat super cepat ngelewatin lautan elektron yang emang udah ada di dalam kabel. Oke, sekarang kita udah paham bedanya. Pertanyaan selanjutnya kan kenapa kita nggak pilih satu aja? Kenapa dunia kita butuh dua sistem listrik yang beda ini? Jadi gini, kekuatan super utama dari listrik AC itu adalah tegangannya gampang banget diubah-ubah. Cukup pakai alat simple namanya trafo atau transformator. Ini keuntungan gede banget dibanding DC, yang buat ngubah tegangannya itu jauh lebih ribet dan mahal.
Kenapa ini penting banget? Soalnya, buat ngirim listrik secara efisien buat jarak yang jauh banget, PLN itu ngirimnya pakai tegangan super tinggi, bisa sampai 500.000 volt. Ini tujuannya biar energi yang kebuang di jalan itu seminimal mungkin. Dan cuma AC yang bisa bikin kita naikin dan nurunin tegangan segede ini dengan gampang. Jadi kesimpulannya masing-masing punya perannya sendiri-sendiri. DC dengan dayanya yang stabil dan searah itu sempurna banget buat gadget-gadget kita yang pakai baterai. Sementara AC dengan kemampuannya yang jago ngubah tegangan, dialah rajanya buat distribusi listrik jarak jauh ke rumah-rumah kita. Intinya, dua-duanya adalah alat yang pas untuk tugasnya masing-masing. Dan sebagai penutup, nih ada satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau tadi kita lihat energi di listrik AC itu merambatnya hampir secepat cahaya, kayak di analogi kelereng, kenapa kok di dunia nyata masih ada energi yang hilang di perjalanan? Nah, ini nunjukin kalau meskipun konsep dasarnya udah kita pegang, dunia kelistrikan itu masih nyimpen banyak banget hal seru buat dijelajahi lebih dalam.